Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua CPW Daerah Yogyakarta, pengurus wilayah Muhammadiyah nih Mas Dedi, Yogyakarta. Karena pengurusnya ada banyak kan Muhammadiyah ini. Pinten Pak 13 ya katanya. Yang ketua-ketuanya, soalnya ketua umum. Kemudian juga Pak Satmono, Ketua PGM, Badan Gunung Kidul, serta seluruh pengurus jajaran PGM Kabupaten Gunung Kidul, juga Ketua Aisyah daerah Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian Pak Ustadz, kawan saya, sahabat saya, Pak Ahmad Saudi yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, para senior, sekali lagi yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, saya langsung saja, karena tadi sudah banyak disampaikan ini Pak Ketua PGM, juga Pak Ketua PGM. Jadi saya tidak akan mengulangi, tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang nanti mungkin tidak terlalu lama, dan saya juga mohon maaf karena setelah ini saya masih ada kegiatan di Ponjong. Jadi saya sebenarnya sudah dari jam 8 Bapak Ibu sekalian membuka IPSI Setia Hati ya, di Setia Hati di Gunung Kidul. Jadi ini yang kedua. Yang pertama Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, juga atas nama pribadi dan keluarga, ini masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, dan juga diberikan keselamatan, kesehatan, rahmat, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat dari tema di belakang, memajukan Gunung Kidul, untuk mencerahkan masyarakat atau manusia di Gunung Kidul. Pak Ketua PWM dan Pak Ahmad Saudi, saya sangat berterima kasih. Beberapa waktu yang lalu, saya terus menyampaikan kepada ormas agama di Gunung Kidul tentang kondisi masyarakat Gunung Kidul. Dan hari ini atau sampai saat ini memang ada perubahan-perubahan, Pak Ketua. Jadi salah satunya kondisi sosial masyarakat di Gunung Kidul adalah yang sering ini terus saya tekankan, adanya perceraian, kemudian bunuh. Nah, sekarang sudah mulai menurun Pak Satmono. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang juga terus pada para ustadz, para ulama, para kiai di Gunung Kidul yang terus juga menyampaikan di masyarakat. Nah, suatu saat nanti data akan kita lihat Pak Satmono, karena di hampir pertengahan tahun ini saya lihat datanya sudah mulai turun. Ini semua adalah salah satu dari dukungan partisipasi yang besar untuk menyampaikan kepada masyarakat. Salah satunya ada dari rekan-rekan dan saudara-saudara saya di Muhammadiyah ini. Gunung Kidul bukan milik saya dan bukan milik pemerintah saja dan bukan milik para pejabat saja, tetapi Gunung Kidul adalah milik kita semua yang sahamnya sama. Ya, kalau orang baru lahir kemarin, katakanlah sahamnya 1%, kita juga yang berada di tataran kebijakan, ASN dan sebagainya, sama 1%. Artinya apa? Bahwa Gunung Kidul perlu dibangun dengan kebersamaan seperti itu. Untuk memajukan salah satunya, kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa Gunung Kidul adalah milik kita semua dengan saham yang sama. Ya, bukan karena pejabat saja. Nah, pejabat itu untuk mengatur administrasi tentang kenegaraan atau tata negara saja, tetapi kalau kepemilikan Indonesia ini atau wilayah ini adalah milik kita semua. Ini juga sedikit saya sampaikan Pak Ketua PGM, juga PGM, Pak Ustadz, bahwa di Gunung Kidul saat sekarang dengan era yang seperti ini, yang beberapa waktu yang lalu dengan betul-betul COVID-19 ini mendera kita semua, tetapi secara ekonomi
kita masih tumbuh yang cukup besar. Dari minus 0,68 kalau tidak salah, saat sekarang Pak Ketua sudah menjadi 5,22%. Ini adalah pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan tertinggi salah satunya di 4 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, ini adalah peran serta Bapak Ibu sekalian dalam rangka membangun sekaligus memajukan Gunung Kidul. Memang ada beberapa sisi yang lain, termasuk indeks pembangunan manusia, yang saat sekarang memang sudah berada mendekati angka tinggi, yaitu di angka 70. Sekali lagi 70. Dan dulu pernah saya sampaikan di saudara-saudara saya di Muhammadiyah, saya mengucapkan banyak terima kasih karena banyak berdirinya pembangunan pendidikan khususnya dan juga kesehatan. Ini salah satu yang merubah angka tersebut. Kemudian tentang indeks kemiskinan di angka 17. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan sekaligus berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik. Di Gunung Kidul memang masih berada di angka 17, Pak Ketua, tetapi tidak mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Bahwa struktur PDRB kita di Gunung Kidul ini sangat kuat, Pak Ketua, khususnya di 3 sektor, yaitu tentang pertanian, peternakan, dan UMKM. Kekuatan ini meskipun hanya menyumbangkan sekitar 0,6%, tetapi karena strukturnya kuat, kita meskipun hidup di dalam pandemi dan kondisi yang seperti ini, hampir di Gunung Kidul hanya tidak terlalu goyang untuk ekonominya. Berbeda dengan daerah-daerah yang berorientasi terhadap jasa lain seperti pariwisata. Kalau pariwisata memang daerah-daerah yang berafiliasi dari pariwisata memang hampir 80% memang terkontraksi yang sangat tajam untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi di Gunung Kidul, ya, karena ini juga menyangkut tentang indeks kemiskinan makro, ya, ini tidak usah khawatir dengan angka 17 tadi, dan 17%. Artinya kita masih bisa meningkatkan dan mampu untuk merubah angka tersebut. Ini semua Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah mohon doa restu, mudah-mudahan pembangunan ke depan di Gunung Kidul di era yang seperti sekarang ini yang baru mau bangkit dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini nanti bisa berubah, kemudian juga akan dapat mewarnai dan dapat dirasakan oleh segenap dan seluruh warga masyarakat Gunung Kidul pada umumnya. Kemudian yang ketiga, saya juga atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan selamat pada jamaah calon haji Gunung Kidul yang tadi disampaikan kemungkinan akan berangkat pada bulan Juni. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sukses Bapak Ibu sekalian dari berangkat sampai kembali ke rumah masing-masing atau ke Gunung Kidul. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan yang terakhir sekali lagi saya ulangi, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.